Baiklah, sekarang kita akan melakukan gerak yang pertama, yaitu gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Kita bisa melakukan yang pertama dengan berbagai sentuhan. Yang pertama dengan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Melakukan sentuhannya dengan menggunakan penggaris agar kita tidak terkena duri pada putri malu. Yang pertama, sentuhan halus. Kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Pada daun putri malu kita sentuh dengan sentuhan yang halus. Pada sentuhan halus ini hanya daunnya saja yang akan tertutup. Nih, kita menyentuh pada daunnya, jadi ya daunnya itu saja yang akan tertutup. Kemudian yang kedua, jika kita dengan sentuhan kasar, dengan sentuhan sedang, apa yang akan terjadi pada daun putri malu? Mari kita lakukan. Ini dengan sentuhan sedikit sedang. Nih, pada bagian ini satu ini itu akan tertutup. Kemudian lagi dengan sentuhan sedang lagi kita ulangi. Nih, semuanya akan tertutup pada ininya, pada rantingnya kalau tumbuhan itu. Kemudian jika kita dengan sentuhan kasar, apakah semuanya ini akan tertutup? Mari coba kita lakukan. Ini sentuhan kasar. Nih, ini banyak daun-daunnya yang tertutup ini. Bahkan jika kita mengenai batangnya sekalipun semuanya, itu daunnya akan tertutup. Kita lakukan lagi. Nih. Ini daunnya tertutup semua dengan sentuhan yang kasar. Lagi, nih, ini tertutup semua. Ini dengan 3 sentuhan tadi. Yang pertama sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Baik, kita akan melakukan praktek gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Di sini kita memiliki 2 pot putri malu. Yang satunya ini putri malu A dan ini putri malu B. Kemudian di sini ada kardus sebagai tempat penutup agar kedap cahaya. Di sini yang putri malu A, ini ada tulisan A. Ini nantinya kita akan simpan di tempat yang terbuka. Kita simpan di sini saja nanti. Kemudian yang putri malu B, ini nanti akan kita simpan di dalam yang kedap udara atau yang tertutup. Baiklah, di sini kita juga mempunyai alat nantinya untuk melihat waktunya. Kita di sini nanti akan tutup, dan di sini kita pakai stopwatch. Nanti kita akan ini 30 menit. Kemudian di sini ada penutupnya yang kedap dengan yang sudah saya lapisi dengan karton warna hitam agar kedap cahaya. Baiklah, sekarang kita akan mempraktikkan atau akan menutup putri malu B ini, pot B, dengan wadah kardus ini yang sudah kita berikan karton hitam agar kedap pada udara. Kemudian jangan lupa kita nanti menulis hasil pengamatannya di kertas ini. Dan kita sekarang mulai menutup ya. Ini putri malunya kita tutup. Kemudian kita hitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Ini kita hitung. Nanti kalau sudah setengah jam atau 30 menit, kita buka putri malu yang kita tutup ini. Ini ya, waktunya sudah berjalan. Nanti kita tulis hasil pengamatannya di kertas. Baiklah, di sini kita tadi pada gerak niktinasi kita mengamati putri malu selama setengah jam. Ini sudah ada setengah jam di stopwatch saya. Sudah pas 30 menit.
Kemudian kita akan mengamati reaksi daun putri malu setelah kita tadi biarkan selama 30 menit. Di sini yang kita letakkan di tempat terbuka. Ya, ini putri malu yang kita letakkan di tempat terbuka. Di sini selama 30 menit atau setengah jam itu daunnya itu masih membuka semua ya. Jadi kita tulis di lembar pengamatannya. Di sini diletakkan di tempat terbuka, daunnya membuka semua. Daunnya buka semua. Ini ya. Ini tadi sudah 30 menit dan ini daunnya masih tetap membuka karena kita meletakkannya di tempat yang terbuka. Jadi nanti kita juga akan melihat yang kita letakkan di dalam atau di tempat yang gelap yang sudah kita tutup dengan kardus dan karton hitam itu nanti kita akan melihatnya. Baik, kita akan mengecek putri malu satunya yang kita tutup dengan menggunakan kardus dilapisi dengan karton yang kita letakkan di tempat yang tertutup atau kedap cahaya. Ini putri malunya tadi juga sudah kita biarkan atau kita diamkan selama 30 menit. Sekarang kita akan buka. Bukanya pelan-pelan, diusahakan kardusnya jangan menempel tumbuhan putri malunya. Jangan sampai menempel tumbuhannya. Kita buka pelan-pelan. Nih. Ini putri malu yang kita tutup dengan kardus ini tadi. Mula-mula ini daunnya terbuka semua ya. Tadi kan terbuka semua. Setelah kita tutup, daunnya ini menutup semua. Nih, ini daunnya menutup ini. Tidak ada yang terbuka sama sekali. Kita catat di pengamatan, hasil pengamatan. Daunnya tertutup. Nih. Ini tadinya kan awalnya sebelum kita tutup itu daunnya masih terbuka semua. Setelah kita tutup, kita diamkan selama 30 menit, ini daunnya membuka semua. Baiklah, sekarang kita akan melakukan percobaan gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Ini saya sudah punya tanah di dalam pot. Di sini ada 2 pot, yaitu di sini sudah saya beri tanda pot A dan pot B. Kemudian di sini saya punya beberapa butir kacang hijau. Di sini ada beberapa butir kacang hijau, ini kacang hijaunya. Kemudian di sini saya mempunyai air secukupnya untuk menyiram kacang hijaunya nanti jika sudah ditanam. Dan di sini ada kertas sebagai pengamatan saya. Baiklah, di sini pot A ini, pot yang saya beri tanda A ini, artinya pot ini nanti kita letakkan secara vertikal atau berdiri. Kemudian pot B ini nantinya akan kita letakkan secara mendatar atau tidur. Baiklah, langsung saja sekarang kita menanam kacang hijau pada pot A dan pot B-nya. Di sini ada beberapa kacang hijau, akan saya masukkan di pot A. Kemudian beberapa kacang hijau lagi saya masukkan ke pot B. Setelah semuanya tertanam, sudah ditanami, kemudian saya akan menyiramnya dengan air secukupnya saja. Jika sudah, sekarang kita akan letakkan pot A dan pot B ini di tempat yang sudah saya sediakan di sini. Di sini pot A. Di sini pot A kita letakkan secara berdiri saja. Kemudian
Di sini pot B ini kita letakkan secara mendatar. Nih, seperti ini contohnya. Ini pot A secara berdiri dan pot B secara tertidur atau mendatar. Setelah itu nantinya kita akan mengamati kedua pertumbuhan kacang hijau ini selama 7 hari. Berarti kita mulai hari ini atau hari besok. Saya sudah siapkan lembar pengamatannya untuk penanaman kacang hijau ini. Nanti kita lihat perkembangan dan pertumbuhannya selama 7 hari.